membicarakan yang kemarin? Enggak enak. Oke, kita mulai saja. Nanti yang lainnya bisa menyusul ya. Sambil dihubungi ya, supaya bisa menyusul di Gmail. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya Kak Agus Suwanto ini semangat untuk melatih anak-anak futsal. Ya, kegiatan sore untuk mengisi waktu luang, Kak. Oke lah, pokoknya tetap semangat mengajak membugarkan anak, membugarkan peserta didik. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, pada malam ini ya kita berjumpa lagi di Tatap Maya ya, kayaknya 4 malam ini ya kita berturut-turut. Nah ya jadwalnya padat sekali. Ya. Insya Allah setelah kegiatan malam ini nanti tinggal 2 pertemuan Tatap Maya lagi selesai. Oke, untuk malam ini ya kita akan membahas ya tentang rencana tindak lanjut RTL ya. Di sini dari program pengembangan kompetensi guru ya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Durasinya kita nanti hanya 1 jam ya Kak ya, kurang lebih nanti ya 45 menit ya, lebih sedikit. Oke. Di sini tadi salam sudah ya. Sudah apa belum? Sudah ya. Sudah. Oke. Di sini mari kita bersama-sama ya, tenangkan hati dan pikiran kita. Tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan ya semua perhatian untuk fokus belajar. Ya. Munculkan rasa syukur, ya, ingin tahu dan kebajikan. Ya. Pokoknya memfokuskan belajar, rasa ingin tahu, ya, syukur dan kebajikan. Oke, mari bersama-sama kita bisa menarik napas, ya, menenangkan hati kita, ya, fokuskan pada belajar, ya, rasa ingin tahu yang lebih tentang apa, ya, tentang rencana tindak lanjut. Mari bersama-sama tarik napas dalam, hembuskan perlahan-lahan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya, tarik napas, tahan, lalu hembuskan perlahan-lahan. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada doa bersama. Mari, ada yang mau memimpin doa? Dipersilahkan. Oke, Kak Agus Suwanto, dipersilahkan. Oke, Kakak, sebelum kita mulai acara Tatap Maya pada malam hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Ferry yang sudah memimpin doa. Ya, semoga doa-doa kita selama Tatap Maya selalu diijabah dan mendapatkan berkah ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini ada kesepakatan ya, seperti biasa Tatap Maya. Nah, di sini
Tujuan dari sesi kita kali ini adalah diantaranya satu, merefleksikan pembelajaran modul 3. Nanti kita bersama-sama ya merefleksikan yang sudah dijelaskan di modul 3 kemarin ya, kemarin malam dan kemarinnya. Ya, apa saja yang perlu kita refleksikan. Yang berikutnya ada memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ini nanti kita bahas ya, bahas bersama-sama ya, bagaimana memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, di sini ada agenda kita pada sesi kali ini, diantaranya satu ya, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan komitmen belajar kurang lebih nanti 5 menit ya, refleksi awal 10 menit ya, menyampaikan rencana tindak lanjut ya, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa. Nanti kurang lebih 20 menit ya, terus ada dialog, berdiskusi ya, apa saja yang perlu didiskusikan ya. Nanti kita diskusikan bersama, adapun yang kurang jelas, kurang paham, bagaimana tentang tugas yang akan Kakak lakukan, nanti bisa didiskusikan di sini. Dan yang kelima ada penutup. Oke, di sini ada pendahuluan ya. Sebelum memasuki materi, di sini ada level ya, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, di sini apa? Persiapan belajar. Oke. Saya akan menanyakan kepada kakak-kakak semua level 1 sampai 10. Nah, kesiapan kakak belajar itu di level berapa untuk malam ini? Kira-kira persiapan belajar kakak ya di level berapa ya di malam ini? Silahkan tuliskan di chat room, Pak. Persilahkan. Kesiapan belajar kakak pada malam ini itu di level berapa? 1 sampai 10. Silakan tuliskan di chat room, Mbak. Kak Ferry 7. Yang lain, persilahkan. Di sini ada Kak Wisnu, ada 6. Yang lain, silakan. Kak Buswanto 6. Kak Rohayati ada 8. Oke, silakan Kak Wisnu atau Kak Agus yang 6 ini bagaimana? Bisa agak ngantuk, Kak. siapanya agak ngantuk karena apa? Kegiatan sangat padat di sekolah. Iya, tadi pulang sekolah langsung itu tadi jenguk, terus main, Kak. Sampai 4:30 nyampe rumah. Dia merasa setelah makan sore ya Iya, ngantuk. Kak. Betul. Oke. Di sini ada Kak siapa ya? Yang 7 ini siapa ini? Kak Ferry apa Kak Batra? Silakan. Belum mandi, Kak. Silakan. Ya, belum mandi. Soalnya kawan-kawan pulang tadi suruh ada tugas tambahan dari istri, Kak. Buat apa namanya? Buat hari guru untuk anak-anak TK itu.
Belum selesai udah jadwal Zoom, jadi Zoom dulu. Oke, jadi ya kesiapannya ada bervariasi ya, ada yang sudah 8, ini ada 7 dan 6 ya. Ya, diharapkan ya malam ini kesiapannya ya semua harus siap gitu. Kesiapan dalam belajar untuk mengikuti tatap maya di malam ini. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut ya, atau RTL, perencanaan berbasis proyek ya, melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nanti di sini tujuannya ya kakak semua mengajak komunitas belajar ya untuk membuat atau mengajak ya merencanakan proyek ya melalui komunitas belajar. Oke. Di sini ada refleksi awal. Mari kita sama-sama merefleksi ya, merefleksi apa yang sudah didapat dari modul 3 ya kemarin malam dan kemarinnya kalau nggak salah ya 2 malam ya. Mari kita merefleksi bersama-sama. Di sini ada mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Di sini bagaimana menurut kakak-kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat ya, di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, bisa silakan menanggapi ya. Bagaimana menurut kakak-kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ya, yang sudah kakak rancang kemarin ya tadi malam ya, yang sudah dirancang atau bahkan yang sudah ada di sekolahnya. Ya. Bagaimana menurut kakak-kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah? Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Persilakan, ini yang apalagi yang sudah ada ini seperti Kak siapa tadi malam Kak Wisnu itu ya yang sudah ada di sekolahnya. Kira-kira bagaimana Kak? Nangkepnya Oke, dikit tadi Kak. Maksudnya gimana? ini nangkepnya cuman dikit tadi. Maksudnya adanya kolaborasi dengan rekan sejawat di komunitas belajar gitu ya. Ya. Ya, kalau menurut saya sangat baik Kak. Kalau bisa berjalan, berkolaborasi, bekerja sama, merancang prosesnya terlebih dahulu, terus melaksanakannya ya bersama-sama itu ya bagus. Kalau dari saya ya itu aja sih Kak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan, ya, memberi tanggapan. Jadi itu ya sangat sangat banyak sekali manfaatnya ya di antara kita kerjasama ya, gerak bersama ya, visi misi bersama gitu ya, dengan melakukan secara berkolaborasi dengan rekan sejawat, pihak-pihak yang ada di sekolah. Oke, di sini bagaimana pelibatan komunitas ya atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Yuk, bagaimana ini? Silakan.
Dipersilakan ya. Keterlibatan rekan sejawat ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman ya, sudah berdampak ya. Jadi pemahaman komunitas belajar ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Oke, dipersilakan siapa? Pelibatannya bagaimana Kak kira-kira dengan rekan sejawat? Izin menanggapi ya Kak. Oke, dipersilakan. Kalau selama ini rekan sejawat untuk meningkatkan, kalau untuk meningkatkan pembelajaran selama ini sudah mulai Kak, sudah mulai ada peningkatan walaupun tidak langsung, itu sudah mulai ada peningkatannya saat apa ya, ada kualitasnya lah saat pembelajaran. Itu aja Kak. Ya, jadi prosesnya bertahap Kak ya. Iya Kak. Dampak pada peserta didiknya. Oke. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership ya peserta didik dalam penerapan BJBL? Dalam penerapan ya pembelajaran berbasis proyek. Ini apakah pemahaman ya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, dipersilahkan. Bagaimana melibatkan ya suara ya pilihan atau kepemilikan ya, dalam peserta didik dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Ini kira-kira peserta didiknya ini bagaimana? Ikut atau hanya menunggu arahan atau menunggu perintah atau bagaimana kira-kira? Izin Kak ya, kalau di tempat saya itu peserta didiknya harus diajak dulu Kak, baru mau ikut bergerak. Harus ada perintah dulu ketemunya. Jadi apa ya? Masih belum ya, belum memiliki apa keterlibatan Belum, dalam voice, choice, ownership-nya ya. belum Kak. Harus Jadi diperintah masih, dulu, nah, harus dibimbing dulu gitu. Baru nanti di jalan. ya, nanti di kesempatan yang akan datang ya apabila ada apa ya komunitas belajar yang di sekolah tentang membahas apa begitu ya, peserta didiknya bisa dilibatkan gitu. Karena apa di situ ya sangat peserta didik juga bisa menentukan apa kegiatan apa yang harus dilaksanakan. Oke, ada yang lain? Ini cuman mau nambahin aja Kak ya. Ada Ya. juga peserta didik yang mau menyampaikan sebuah pendapat, namun mereka kayak takut gitu loh Kak. Kayak takut satu kan kadang-kadang ada pendapat dia tuh takutnya kalau nggak diterima seperti itu takutnya. Ada juga kadang cuma ngomong di belakang juga ada. Cuman Nah itu sih. itu. Jadi ya tugas kita ini ya yaitu tadi memberi semangat kepada peserta didiknya ya agar bisa memiliki ya voice, choice dan ownership pada suatu ya kalau kita dalam kegiatan begitu biasanya kan terlibat itu seperti OSIS ya anggota OSISnya begitu terlibat. Jadi ya apapun yang menjadi usulan ya atau pendapat peserta didik ya kita harus apa ya
selalu menerima dan selalu memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut, supaya ya apa? Supaya mental anak semakin baik begitu. Oke. Nah, di sini ya tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Di sini ada keterampilan berbagai pedagogi ya, guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berkelanjutan ya, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, di sini nanti ya kakak semua itu diminta untuk menggerakkan rekan sejawat ya dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, nanti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sini ada masuk ke materi ya yang akan kita bahas pada malam hari ini, penyampaian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut. Kakak semua sudah mempelajari tentang komunitas belajar, terus mengajak berdiskusi bersama, membuat program ya dalam komunitas begitu ya. Dan sekarang ada rencana tindak lanjut. Nah, di sini ada pengantar tugas ya. Pengantar tugas apakah terlihat Kak? Kurang nggak ya? Kurang jelas, Kak. Hilang. Ya. Pengantar tugas. Nah, ini langkah awal kita. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah ya, mampu merancang apa yang dirancang, apa yang menjadi rancangan. Ya. Setelah itu melaksanakannya. Ya. Ketika merancang, seterusnya melaksanakan. Setelah dilaksanakan, apa yang sudah kakak semua rancang ya, yang dipikirkan, melaksanakan, setelah itu mengevaluasi program. Nah, mengevaluasi program tersebut, kegiatan yang ada di sekolah, ya, bagaimana sudah berjalan baik atau belum, kalau belum apa yang perlu ditambahkan, nah, kalau sudah baik apalagi yang ditambahkan supaya lebih baik lagi begitu. Agar memiliki dampak positif ya bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah ya maupun jangka panjang. Jadi dampaknya itu tidak hanya bar ya bar begitu, selesai ya sudah selesai, bukan seperti itu. Jadi harus berdampak ya jangka menengah ya maupun jangka panjang. Dan ya harus berulang-ulang gitu. Ada jangka pendek, jangka menengah kan mungkin setengah tahun, atau 1 semester. Jangka panjang ya 1 tahun ya atau 2 semester. Dan program ini ya harus berkelanjutan. Tidak hanya setahun itu aja sudah selesai sudah. Tapi harus berkelanjutan. Dalam PKG PJOK ini ya, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Nah, kira-kira apa Kak? Kokurikuler ini Kak? Kokurikuler. Ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, ya, ada kokurikuler. Ya, kalau intrakurikuler ya kegiatan yang kegiatan luar tapi di dalam jam pelajaran. Kalau ekstrakurikuler ya kegiatan di luar jam sekolah, namun sifatnya pilihan, tidak wajib. Namun di sini ada program kegiatan kokurikuler, kegiatan yang di luar sekolah, di luar jam sekolah, namun sifatnya wajib.
diikuti. Untuk selanjutnya, ya, kakak-kakak semua diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut RTL agar ya kakak semua mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, nanti kakak-kakak semua membuat rencana tindak lanjut ya yang melibatkan komunitas belajar. Nah, di situ ada siapa saja ya, tentunya ada yang pertama kepala sekolah ya, guru-guru mata pelajaran lainnya, terus ada tenaga kependidikan ya, gitu ya. Oke. Di sini ada pengantar tugas. Nah, tugas apa saja yang perlu dilakukan ya. Sebelum merancang program kegiatan, ya kakak-kakak semua perlu melihat kembali visi guru PJOK ya, yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ada mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, ya, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah ya, di daerah kakak. Nah, jadi aset-aset serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. Nah, asetnya apa saja gitu. Nanti yang akan dibuat. Jadi jangan muluk-muluk lah, jangan yang nggak ada diada-ada begitu. Jadi manfaatkan aset-aset yang ada untuk kegiatan rencana tindak lanjut. Nah, yang berikutnya ada rencana tindak lanjut yang dikembangkan ya kakak-kakak semua bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG ini. Ya. Adapun penilaian tugas meliputi, nah ini nanti tugas kakak ya meliputi apa saja, diantaranya ya ini ada 4 ini. Nah, yang pertama yaitu tujuan program. Nah, tujuannya apa? Tujuan program itu apa? Tujuannya apa saja dari program kakak semua. Yang berikutnya ada kelengkapan rencana ya dalam struktur program. Nah, kelengkapannya apa saja? Ya ada notulen, ya ada absensi, ya ada apa ya? Ada dokumentasi ya ketika rapat atau ketika melakukan pemaparan program ya. Nah, itu bisa ya berupa foto, bisa berupa video gitu ya. Nah, terus yang C, keterlibatan komunitas. Nah, di sini yang terlibat itu siapa saja? Yang terlibat itu siapa saja? Apakah semua guru? Apakah hanya beberapa guru? Apa hanya kepala sekolah saja? Apa hanya guru saja namun kepala sekolahnya tidak? Ya, keterlibatannya siapa saja? Nah, terus yang berikutnya ada rencana evaluasi. Di sini ada rencana evaluasi. Ketika tujuan, kelengkapan, keterlibatan semua sudah berjalan, nah di sini pastinya ada rencana evaluasi atau refleksi dalam kegiatan, dalam program. Keseluruhan aspek tersebut, ya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator, ya, berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nah, ini apa saja yang akan dinilai, ya, yang akan dinilai. Ya. Yang pertama yaitu bahan tayang perencanaan berbasis proyek, ya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini maksudnya bukan yang sudah berjalan. Mungkin kalau yang sudah berjalan ya sebagai referensi saja, sebagai gambaran ya, gambaran seperti apa kemarin, kalau yang belum lengkap ya dilengkapi. Nah, tapi ini yang diminta yaitu proyek yang akan datang.
proyeknya apa gitu kan, apa saja yang terlibat, siapa saja yang terlibat gitu ya, keterlibatan komunitasnya siapa saja, tujuannya apa. Yang berikutnya ada notulen, nah, atau catatan diskusi ya. Notulen atau catatan diskusi dalam komunitas belajar di sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK ya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek ini ya melalui komunitas belajar. Di situ apa saja yang dibutuhkan, diantaranya tadi ya ada notulennya, catatan-catatan khusus selama berdiskusi dengan komunitas ya, ya bisa berupa foto ya, video ya, ataupun kegiatan. Nah, ini yang enak ya video ya. Jadi kegiatan dari awal ya divideokan. Setelah itu ya dijadikan satu gitu kan. Nah, dokumen lain yang relevan. Ya, relevan ini apa? Jadi ada tambahan. Ini ya. Jadi tugas diupload ya, diupload di ini. Nah, kalau nggak salah ini ya tugas terakhir dari program kita ya selama kurang lebih 3 bulan, hampir 3 bulan ini ya. Ini kalau nggak salah tugas terakhir. Nah, itu ya. Di sini ada yang ditanyakan? Kak izin bertanya Kak. Dipersilakan. Itu project itu di-uploadnya di LMS Kak ya? Apa di mana? Apa di YouTube lagi? Nah, di LMS. Nah, kalau ada videonya ya video kegiatan. Jadi ketika sudah merencanakan program bersama komunitas ya, nah setelah itu menjalankan programnya. Nah, jadi seandainya apa ya, minggu besok ini karena bertepatan dengan hari guru ya, nah, kalau nggak salah hari Senin apa ya, tanggal 25. Nah, itu membuat rencana atau program ya, apa kelas meeting atau apa ya yang bertemakan tentang permainan tradisional, balap karung atau gobak sodor atau yang lainnya. Nah, itu divideokan semua. Juga ya kegiatannya, ya nggak usah panjang-panjang lah, ya, berapa menit gitu, 20 menit atau 30 menit. Gitu kan. Jadi dijadikan satu dari kegiatan perencanaan ya ketika bersama komunitas gitu kan, divideokan, bisa difotokan ya. Nanti setelah itu kegiatannya apa ya, terus evaluasinya bagaimana begitu kan, terus rencana kedepannya atau rencana tidak lanjutnya seperti apa. Videonya diupload di YouTube, nah nanti linknya dimasukkan di LMS. Itu LMS itu yang berapa Kak? Yang 3 titik berapa? Rencana tidak lanjut kalau nggak salah ya, di situ ada rencana tidak lanjut. Ada tulisannya Kak ya? Apanya namanya? Ya. Unggah tugas rencana tindak lanjut RTL 2 kalau nggak salah. Nanti sambil dilihat-lihat lagi si apa namanya LMS-nya. Ya, ada yang lain yang mau ditanyakan? Berarti itu dari awal sampai di akhir, maksudnya di pembuatan video itu dijadikan satu gitu Kak? Kayak Ya, fotonya gitu. jadi dari notulennya apa saja, ya tujuannya apa saja. Nah, ketika menentukan tujuannya itu kan pasti apa namanya melibatkan beberapa guru atau ya melibatkan beberapa guru gitu kan di dalam komunitas belajar. Jadi nanti di sini kakak-kakak itu ya diminta untuk menggerakkan komunitas belajar. Jadi mengajak guru-guru yang lain, ya, guru-guru yang lain seandainya ini
contohnya bahas tentang permainan kotak sodor. Guru apa saja yang akan terlibat? Bisa guru matematika, bisa guru agama, bisa guru apalagi bahasa Inggris, bisa lagi guru apalagi guru PKN, guru sejarah atau bahasa Indonesia. Siapa saja yang terlibat, nah nanti di situ difotokan atau di video ya. Terus hasil notulennya itu apa saja ya, hasil diskusi bersama rekan sejawatnya itu apa saja ya, absensi jangan lupa diisikan ya, dilampirkan di situ. Setelah itu ya kegiatannya, contohnya tadi ya seperti kalau balap karung ya, kegiatan permainan balap karung itu ya ditampilkan gitu. Nah di situ seperti ya melibatkan guru apa saja, contohnya guru agama. Nah, guru agama ini di situ sebagai apa gitu ya, ya apa sebagai pemimpin doa atau pembuka acara atau bagaimana, itu contohnya. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan Kak Batra. Itu nanti yang diunggah berarti 2 jenis Kak ya filenya, video sama ya, karena yang untuk absen itu tadi dimasukkan ke mana? Nah, kayaknya bisa Kak ya, itu kan ada tambah file apa-apa di LMS itu kan, tambah file, bisa nanti link videonya di situ, terus bawahnya dokumen-dokumen ketika berdiskusi atau rapat dengan rekan sejawat gitu. Ya berarti 2 yang diunggah Kak ya? Ya, kalau lebih enak sih ya jadi 1 Kak. Jadi video tersebut itu diunggah di YouTube ya, diupload di YouTube. Linknya nanti ditempel. Jadi seperti notulennya itu difoto, absensinya difoto, ketika lagi berdiskusi difoto gitu ya. Nanti dikasih keterangan. Berarti jatuhnya diedit videonya? Ya, diedit bisa. Ya, nggak usah digabung-gabung sama foto itu ya fotonya ya? Ya, nanti kan di bawahnya dikasih keterangan seandainya apa video kegiatan atau apa gitu kan. Video, contohnya video kegiatan balap karung. Gitu. Jadi nanti bisa linknya disematkan di situ. Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Itu terakhir tanggal berapa Kak biasanya? Nah, nanti ada di sini nanti dibahas di bawah. Ya, soalnya kan minggu depan baru tepat, kemungkinan untuk kelas meeting itu ya minggu selanjutnya. Oke, lanjut. Jadi lanjut ya. Oke, yang B, nah, tadi A-nya yaitu pengantar tugas, yang B di sini ada rencana tindak lanjut. Nah, rencanakan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Nah, ya, ini menurut Sukan Ratnakar. Sukan Ratnakar, angel menjenengi. Ya, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Nah, di sini moda ya, itu tugas mandiri Kak ya. Jadi RTL ini tugas mandiri. Tugas mandiri. Jangan tugasnya Kak Ferry ya diupload dengan Kak Agus gitu kan ya. Enggak jadi. Rencana tindak lanjut ya, RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta ya dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oh ya, ini tadi yang ini nanti bisa difoto ya Pak ya. Apa saja yang yang perlu dinilai. Nanti bisa disematkan di
sebagai gambaran. Oh, kurang lengkap, tujuannya kurang lengkap, dimasukkan. Nih, sudah difoto, Kak? Ora jelas kalau ngene iki, Kak. Pecah deh. Oke, sudah? Sabar, Kak. Sudah, Kak. Oke, nanti bisa dibagikan di grup ya, diinformasikan kepada yang lain kalau yang belum paham. Oke. Yang berikutnya ada rencana tindak lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan ya, ini tugasnya mandiri ya, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, bahan tayang ya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, bentuk rencana tindak lanjut ya, RTL ini bahan tayang ya, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini nanti materinya itu berupa PPT, Kak. PPT. Jadi di PowerPoint ya. Nah, di sini maksimal 9 slide. Nah, di situ nanti dibuat PPT ya, di PowerPoint apa saja ya, diantaranya satu ya, judul program kegiatan. Nah, di mana di slide pertama ya, judul program atau kegiatan. Programnya apa ya, kegiatannya apa. Ya seperti ya tema-tema apa P5 ya, bangunlah jiwa raga, apa itu, bangun dan jiwa raga gitu kan. Nah itu ya, terus kegiatannya apa contohnya gebak sodor atau balap karung atau apa gitu kan. Nah di situ ya, terus yang berikutnya ada latar belakang ya, latar belakang program ini apa ya, program atau kegiatannya apa. Terus berikutnya ada tujuan program. Nah, yang keempat ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, ya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, ini struktur program ini seandainya melibatkan siapa saja gurunya. Ya, dalam komunitas belajar tadi melibatkan berapa guru, apa semua guru, apa hanya beberapa guru. Nah, dan di situ ya, rekan sejawat dalam struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Ya, contohnya tadi seperti ya guru agama, ya memimpin doa dalam kegiatan atau membuka acara atau yang lainnya. Itu ya. Terus yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, asetnya apa saja yang dimiliki di sekolah. Terus yang ketujuh ada rencana evaluasi. Nah, dan yang kedelapan kemungkinan tantangan. Tantangannya apa? Ya, ketika sebelum melaksanakan kegiatan, ya tantangan-tantangan itu apa yang perlu diperhatikan? Entah apa ya, kurang setuju kepala sekolah atau hal-hal yang lain gitu. Keterangan rencana tindak lanjut yang kakak semua buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Ya. Selanjutnya kakak semua diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar. Nanti PPT kakak semua yang PowerPoint tadi ya, itu dipresentasikan kepada komunitas belajar. Nah, jadi guru siapa saja tadi yang terlibat. Nah, itu. Nah, di situ diajak berdiskusi. Pastinya di situ kan ada ya tanggapan-tanggapan dari guru-guru lain. Itu nanti ditulis ya, notulennya itu nanti bisa dilampirkan di tugas tadi. Nah, setelah itu unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama KPS, foto atau video. Ya,
atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, ini ya tadi sudah disampaikan. Jadi ya notulen, daftar hadir dan lain-lain itu difotokan juga, diunggah, nanti dijadikan satu. Ya. Selain menjadi bagian dari penilaian, ya, program, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah, ya, pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Nah ini kakak nanti membuat program yang ya nggak usah muluk-muluk lah, yang biasa aja gitu. Nanti kalau yang lebih detail, yang lebih meriah gitu kan, ya bisa diagendakan ya ketika setelah kegiatan pelatihan inilah, apa bisa lebih wah lagi atau dalam rangka hari ulang tahun sekolah atau yang lainnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Monggo dipertanyakan kalau kurang paham. Oke, Kak Ferry, silakan. Itu berarti nanti gini Kak, apa namanya, kita kumpulin nih guru-gurunya. Guru Ya. itu kalau semuanya saya nggak pakai guru tapi pakai kayak anggota OSIS bisa nggak Kak? Nah, di sini kan komunitas belajar di sekolah. Nah, komunitas belajar di sekolah itu kan ya ada kepala sekolah, rekan sejawat, ada juga peserta didik. Ya guru lain ya harus diajak begitu, supaya tahu program kakak semua gitu. Nanti kalau hanya peserta didiknya atau hanya satu guru ya mana ya? Ya bahasanya ya semua tidak tahu begitu kalau ada program di sekolahnya. Moro-moro tiba-tiba ada program. Nah ini gimana? Nanti kan jadi pertanyaan gitu. Nah ini kan menurut saya kan kalau di sekolah saya itu gini loh Kak, sistemnya Kak. Kalau kita membuat suatu kegiatan itu cuma diserahkan sama satu guru semuanya gitu. Kayak semuanya saya nih sebagai pengurus OSIS semuanya. Yaitu cuma satu orang itu aja yang dilibatkan itu loh Kak. Gurunya. Iya. Nah, ya jadi ini ya memang tugas ini berat ya, mengajak guru ya. Kalau kepala sekolah enak aja ya mengajak gurunya. Oh hari ini jadi, nah itu kan enak aja. Iya. Nah ini tantangan kita sebagai guru ya mengajak guru lain untuk berdiskusi bekerjasama dalam komunitas belajar. Jadi ya lebih baik ya bisa ngobrol baik-baik dengan guru lain ya, tak tolong atau bagaimana ya, dan tugas ya belajar gitu. Artinya bisa ngomong baik-baik, saya yakin ya seperti kepala sekolah juga ya pastinya mendukung lah kegiatan ini. Tuh. Gitu, Pak, ya. Jadi ya nanti kalau bisa ya dilebatkan ke apa namanya guru ya rekan sejawat, kalau bisa ya beberapa peserta didik, mungkin dari perwakilan OSIS saja berapa orang ya, supaya apa ya program yang kakak buat ini ya guru dan peserta didik sedikit banyaknya tahu gitu. Nanti kapan dilaksanakannya, kegiatannya seperti apa gitu kan. Kalau hanya sendiri nanti tiba-tiba ada kegiatan, ya kaget gitu kan. Kepala sekolah dan guru lain kan ya kaget. Pasti ada jawaban kenapa nggak konfirmasi gitu kan. Kenapa nggak saling berdiskusi atau yang lainnya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi kah? Cukup? Cukup. Oke, yang lainnya cukup ya? Paham ya? Jadi nanti kakak semua ya itu tadi ya membuat PPT di PowerPoint ya. Maksimal 9 slide. Nah, di sini ada 1 sampai 8 itu ya. Nanti slide 9-nya ya ucapan terima kasih gitu kan. Ini yang perlu ya, ini bisa difoto ya. Kompetensi program ini apa saja ya. Supaya tidak lupa. Ini bisa difoto dulu. Oke, sudah? Sabar Kak. Bisa difoto, nanti bisa dibagikan ke teman yang lain. Oke, sudah?
sudah Kak Dwi Oke, nah di sini ada penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek ya. Jadi yang pertama tadi judul. Nah, judulnya apa ya? Kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraiannya ya, konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep modul yang telah dipelajari ya. Modul yang dipelajari yaitu modul 2.3, 2.4, 2.5. Nah, ini kalau nggak salah selama luring kemarin sudah dipelajari. Bisa pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model. Yang berikutnya ada latar belakang. Nah, pastikan di dalam latar belakang ini ya, kakak-kakak semua menjelaskan ya, bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, di sini ya pastinya ya nanti ada beberapa perwakilan murid ya untuk diajak berdiskusi bersama. Nah, di situ nanti akan menyuarakan pilihan dan kepemilikannya. Nah, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Jadi atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari survei ya, atau interview dengan murid. Ya. Jadi ketika sudah membuat judul program ya, terus latar belakang ya, setidaknya ada evaluasi ya melalui ya tadi interview bisa ya atau yang lainnya. Oke. Yang ketiga ada tujuan program. Nah, tujuan programnya itu apa saja ya? Untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Oke. Nah, terus di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang diharapkan ya dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur ya dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, ya, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, langkah-langkahnya harus bersifat praktis, spesifik, ya, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, di sini yang harus ada yang bertanggung jawab gitu dalam kegiatan ini, dalam rencana tindak lanjut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Nah, di sini ya kembali lagi ke peserta didiknya. Jadi harus semua berpusat pada peserta didik, ya semua yang melakukan, semua panitianya, semua apa ya seperti SEM kemarin itulah ya. Jadi semua peserta didiknya. Ya, mengkaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan. Nah, ini kan contohnya di bawahnya seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM. Ya. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Dan artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Nah, ini jadi ya guru-guru ya di dalam komunitas belajar nanti bersama dengan guru lain ya, terus siswa ya atau peserta didik ya berapa saja, jangan semua nanti ya penuh ruangannya. Oke. Nah, yang kelima ada struktur program dan mitra dalam komunitas. Nah, program kegiatan atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program ya, kegiatan kokurikuler. Itu tadi. Kegiatan di luar sekolah namun sifatnya wajib. Di sini ada contoh programnya ya. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar
dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Ya, gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Nah, ini pemetaan aset juga dilampirkan apa saja ya, aset-aset apa saja gitu. Ada 7 aset ya. Aset apa saja. Kalau semua dipakai ya semua dimasukkan. Nah, di sini ada contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Ya, contoh nama proyeknya Yuk Gerak. Nah, proyek kakak contohnya Yuk Gerak. Ya. Di sini bekerja sama dengan 3 guru ya. Yang pertama ada Guru Joni, ya, guru mapel PJOK. Nah, ini berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Nah, terus yang berikutnya ada Yuni, ya, guru mapel IPA. Nah, di sini berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Nah, ini kan masih nyambung gitu. Ketika bergerak ya dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Nah, di sini ada Indra, ya, Indra Sari, ya, guru mapel bahasa Indonesia. Di sini ada berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan, ya, presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT, video, ya, video pendek, dan menyiapkan rubrik penilaian. Ya, ini ya ada beberapa ya, bisa berupa video, PPT, dan lain-lain. Gitu. Guru bahasa Indonesia. Nah, bisa juga ya, kalau kakak ya bisa kakak yang lain, bisa menambahkan guru-guru yang lain. Nah, ini kan sebagai contoh, tidak hanya 3 guru ini saja yang di dalam komunitas belajar. Ya, bisa ya guru-guru yang lain ditambahkan. Guru agama, guru fisika, guru yang lain. Oke. Terus yang keenam di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah. Ya, kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak semua menggunakan sumber daya yang ada. Ya, implementasikan asset based thinking. Nah, di sini memanfaatkan aset-aset yang ada. Aset apa saja. Jangan terlalu mengada-ngada lah, jangan terlalu muluk-muluk gitu. Yang sederhana saja. Yang penting programnya berjalan. Oke. Dan yang ketujuh ya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, dimiliki kelas atau sekolah. Ya, fokuskan pada bagaimana kakak-kakak semua akan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, ini tadi ya sama, mengimplementasikan asset based thinking. Yang ketujuh ada rencana evaluasi. Nah, di sini apa saja ya? Di antaranya nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa? Ya, kakak-kakak semua yang akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program. Ya, seperti staf, ya, anggota komunitas belajar dalam sekolah, ya. Dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jadi siapa saja yang diajak evaluasi, ya murid, ya staf, ya anggota komunitas belajar yang lain. Kemungkinan tantangan, nah di sini ada slide 8 ya, kalau dibuat PPT dalam PowerPoint, ya ada slide 8. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi saat implementasi dan rencana solusi yang kakak semua rekomendasikan. Nah, jadi apa saja tantangannya? Kira-kira apa-apa? Itu tadi ya, contohnya gangguan alam atau kurang apa ya, partisipasinya guru atau siswanya. Gitu. Oke, sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Ya. Kak, mohon maaf, itu nanti PPT-nya dilampirkan di LMS atau cuman kita buat aja? PPT-nya itu kalau nggak salah ya dilampirkan. Ya, ketika nanti apa namanya? Kalau nggak ini aja di apa namanya di
ya, di print ya, ataupun difoto ya, di screenshot atau difoto begitu ya, nanti dilampirkan bersama kegiatannya di Berarti dokumen, ya kan. jadi disatukan sama videonya atau gimana? Nah, videonya itu linknya saja Kak, nanti di apa namanya, nah linknya tadi kan, jadi semua dari kegiatan, rancangan kegiatan apa gitu kan, terus notulen-notulennya, absen dimasukkan, ya dilampirkan, difoto ya, setelah itu ya PPT-nya itu dilampirkan. Nah, setelah itu kegiatannya itu berupa link saja, tinggal disematkan di situ, dijadikan satu gitu. Iya, maksudnya gini loh Kak, maksudnya kita kan buat video nih dari Mm-mm, dari awal sampai akhir ketemunya kan. Nah ini kan kita mm-mm, sudah membuat PPT juga nih, itu kita mm-mm, print, terus kita jadikan satu sama sama video itu maksudnya, gitu. ya gitu ya. Jadi ya nggak usah banyak-banyak, hanya 9 aja lah. 8 lah, yang terakhir, slide terakhir ya ucapan terima kasih. Oke, ada yang lain? Itu harus PPT ya, Kak? Kalau pakai Canva, boleh nggak? Ya, boleh saja sih, Kak. Boleh. Boleh. Oh iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ya, pokoknya dari 9 penilaian ini ada gitu kan. Oke. Nah, lanjut ya. Di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut ya, ada RTL ya, ada TKKR. Nah, apa saja diantaranya yaitu tujuan program, T-nya tujuan program, nah, K-nya ada keterlibatan komunitas dalam sekolah, ya, dan K-nya kelengkapan rencana dalam struktur program, nah, yang D rencana evaluasi program. Nah, tujuannya apa saja ya, mengarah kepada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mendukung, menumbuhkan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam peserta didik. Ya. Dilengkapi dengan indikator ya ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Terus yang K, oh ini harusnya K bawah ya, yang B ini. K, kelengkapan rencana dalam struktur program ya. Deskripsi, target, peserta yang dilibatkan jelas. Nah, itu. Ini masa, ya, terus ada potensi tantangan, nah, rencana solusi untuk mengatasi tantangan. Di sini ada yang ke K berikutnya, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Nah, siapa saja yang terlibat, ya, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Ya. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor, ya. Rencana pelibatan komunitas mitra. Terus yang D ada rencana evaluasi ya. Di sini ada lini masa evaluasi yang jelas. Nah, ini kapan? Ketika sudah berjalan ya jangan berlarut-larut gitu mengevaluasinya. Kegiatan hari ini nanti evaluasinya 1 bulan akan datang, pasti akan kelamaan. Terus ada sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi, apa saja. Terus yang berikutnya ada teknik pengambilan data. Nah, di sini berupa apa? Teknik pengambilan data, ya, observasi kah, dialog kah, survei, wawancara atau yang lainnya. Ya, evaluasinya berupa apa? Ya, berupa observasi atau dialog atau survei, ya, wawancara atau yang lainnya. Nah, ini kakak lini masa rencana tindak lanjut. Mungkin bisa dilihat ya. Lini masa rencana tindak lanjut. Nah, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Ya, setelah malam ini. Ya, setelah malam ini. Terus yang berikutnya ada menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, atau catatan diskusi komunitas belajar terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Nah,
rentang waktunya 6 hari dari sesi pengantar RTL. Nah, kakak semua berarti mempunyai waktu kurang lebih satu minggu ya untuk mengerjakan tugas ini. Dan yang ketiga adalah penilaian RTL. Nah, ini ya kalau bisa nanti kakak semua ya jangan di hari ke-6, ya hari ke-4 atau ke-5 itu sudah diupload ya supaya nanti saya bisa menilainya setelah unggah RTL ya, penilaiannya setelah unggah RTL ya. Kalau tanggal 6 mengunggahnya atau menguploadnya ya nanti pasti akan kedandapan ya, karena banyak sekali yang dinilai. Nah, terus setelah 6 hari ya, setelah kakak semua mengupload, saya menilai ya, di situ nanti 1 minggu yang akan datang kita tatap maya lagi ya, memberikan umpan balik rencana tindak lanjut. Nah, ini masanya. Mungkin bisa di foto atau di supaya tidak terlewat, nanti takutnya terlewat. Ya, ini harus mengerjakan semua, ya, tanpa terkecuali, secara mandiri. Oke, bisa dilanjut? Bisa? Bisa, Bisa Kak. ya. Oke. Nah, di sini ada catatan tambahan jika ada peserta di dalam sekolah yang sama. Di sini ada nggak sama yang tidak ada ya? Satu sekolah peserta. Kalau dalam satu kelas sih nggak ada, tapi kalau beda kelas ada. Oh iya, dalam satu kelas ini nggak ada ya? Nggak ada, tapi kalau beda kelas ada. Ada. Oke, di sini sampailah diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada yang didiskusikan? Cukup? Tidak ada? Atau ada? Ada sedikit sih, Kak. Aku cuman Oke. bingung di LMS Wah. itu di bagian mananya, Kak, gitu loh. Di modul Di modul bagian mana gitu sih, Kak? Di 3.1D atau 3 titik berapa? Nah, di sini ada namanya di bawah sendiri gitu. Nanti dulu saya lihat. Mana ya? Kalau nggak salah ini ya, karena beda sih tampilan LMS saya dengan kakak semua. Nah, di sini ada, nah setelah TT3 ya, 3 selesai ya, karena modul 3 itu hanya sampai merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, setelah itu ada rencana tindak lanjut. Nah, di bawahnya itu coba dilihat. Merencanakan pembelajaran berbasis proyek dan komunitas belajar. Nah, di bawah lagi. Nah, rencana tindak lanjut. Pemahaman merencanakan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Bawahnya. Belajar lagi, merencanakan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Terus. Itu refleksi penutup. Sampai 3.1E bawahnya. 3.1E ini RTL 1, persiapan rencana pembelajaran proyek. Nah, ya ini nanti rencana tidak lanjut ini di RTL 2 ini unggah tugas rencana tidak lanjut. Kalau sekarang ini kan tatap maya ini di persiapan rencana tidak lanjut. Nanti kakak semua mengerjakan tugasnya ini yang unggah tugas rencana tidak lanjut. Setelah itu nanti seminggu yang akan datang kita berjumpa lagi di tatap maya umpan balik rencana tidak lanjut. Setelah itu nanti apa saja yang jadi pembahasan. Setelah itu ada yang terakhir yaitu refleksi bukti karya di tatap maya yang terakhir. Oh, yang ini Kak ya, yang apa namanya? Yang bagian
pengunggahan persiapan rencana tindak lanjut ini Kak ya. Terus bawahnya lagi ya, Nah, ya, unggah tugas rencana tindak lanjut. unggah tugas dan tindak lanjut. Oh. Nah, di situ nanti kan ada isinya apa? Arahan-arahannya. Di sini kan ada file Kak, ada unggah dokumen. Ini kita Nah, yang diunggah yang apanya? Yang yaitu file-file kakak itu tadi yang seperti notulen, semuanya. itu dijadikan di Word aja. Di Word itu kan bisa panjang, dibuatkan dokumen. Nah, nanti videonya, video kegiatan kakak itu selama apa ya berjalannya kegiatan itu diupload di YouTube. Nah, linknya itu disematkan di situ. Ya, paham? Paham belum Kak kira-kira? Rotor titik Kak. Berarti kayak kita Paham. berarti dari awal nih, berarti kayak rapat itu bahas tentang proyeknya ini, itu foto, terus di Ya, bawahnya dilampirin tulisan gitu kan. ya. Nah, terus baru itu nanti absen. Heeh. Baru itu nanti kita masuk nih dalam acara. Berarti nanti ada yang baca doa, kita foto. Ya, jadi dalam berdiskusi atau dalam rapat itu apa yang dibahas gitu. Apa umpan balik dari guru-guru lain nanti dituliskan juga. Di situ nanti difoto dilampirkan. Oke, oke. Berarti dibuat Word aja, dibuat berarti kayak file Word gitu ya ketemunya ya. Ya, file Word. Bisa juga di PDF kan gitu. Di Word lah, di Word aja. Siap-siap. Nah, itu terus nanti kegiatan apa namanya? Seandainya contohnya kegiatan balap karung gitu ya. Permainan tradisional balap karung. Ya nanti kegiatannya di syuting ya, di videokan ya, bisa diedit-edit lah ya. Nah, setelah itu diupload di YouTube. Nah, linknya itu disematkan di dokumen tadi. Oke, oke, oke. Tuh. Berarti itu enggak ada kayak kemarin kan 30 menit gitu. Ini ada Ya, kewajiban seperti itu enggak, Kak? Batasan waktunya. ya nggak ada sih, tapi kan ya jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu pendek. Ya, sekitaran ya 20 menit atau berapa menit lah gitu. Oke, siap, Nah, siap, siap. 15 menit atau pokoknya nggak terlalu panjang ya nggak terlalu pendek. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Kalau semuanya saat rapat itu enggak pakai PPT bisa enggak, Kak? Kita cuman Ya kan nanti kakak-kakak semua ini menjelaskan. Ya, jadi kakak semua ini menjadi promotornya, ya, jadi peran utamanya. Jadi, kakak semua ini punya program loh. Nah, punya program dengan mengundang komunitas belajar, ya. Nanti di situ kakak jelaskan di PPT-nya itu. Judulnya seperti ini, latar belakangnya ini, yang keterlibatan ini gitu kan. Nah, nanti pasti di situ ada umpan balik dari peserta lain, dari guru-guru lain. iya maksudnya gini, Kak, kan di sekolah saya kan posisinya proyektor itu kan masih ada gangguan rusak. Nah, saya tuh apa saya print aja PPT-nya itu saya sampaikan ke guru-guru, saya kasih satu guru satu, terus saya yang menjelaskan. Kalau pakai Ya proyektor bisa pakai juga, bisa juga seperti itu ya karena keadaan aset yang ada ya, iya itu bisa betul, ya Kak. seperti itu. Jadi diperinkan atau ya atau nah itu tadi ya di proyektor ya kalau nggak ada ya di print aja nanti kan supaya guru-guru lain bisa melihat membaca nanti kan memberi masukan atau tanggapan atau hal-hal yang lain gitu. Oke, siap-siap, Kak. Ada yang lain cukup. Cukup katanya, Kak. Cukup. Nah pokoknya itu ya, jadi lini masa kakak semua itu 1 minggu kurang lebihnya. Jadi mulai besok sampai 6 hari yang akan datang. Programnya apa, bagaimana. Oke, Maaf, Kak, cukup. tapi
Ya, Kak, izin. Tapi kalau 6 hari itu kelihatannya susah Kak saya Kak gitu loh. Karena jadwal apa ya? Takutnya ada kegiatan lain gitu loh. ya makanya Belum itu nanti bisa dikomunikasikan dengan mungkin dengan kepala sekolah, bisa dengan guru atau rekan sejawat ya, bisa dikomunikasikan. oke. Siap. Oke, Kak Batra, silakan. Kalau untuk 6 hari ini, kalau untuk saya pribadi belum bisa Kak, soalnya Senin besok jelas upacara. Terus setelah itu kita kan pilkada kan ya. Setelah itu langsung pas aja udah 1 minggu. Nggak mungkin mau kita konsul sama kepala sekolah juga nggak mungkin ketika pas ada kegiatan lain kan. Itu solusinya gimana Kak? Jadi ya apa ya? Jadi pasti ya apa sih namanya? Pasti bisa lah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Jadi ya intinya kepala sekolah hanya mensetujui saja begitu kan. Nanti yang dihadiri oleh rekan sejawat. Karena kalau untuk di sekolah saya pribadi itu hampir 80% guru-guru itu kan dari Bandar Lampung. Asli kita melibatkan rekan sejawat, kemungkinan ketika pas itu sudah jadi budaya di sekolah saya. Yang pas itu hanya TU, karena guru-guru itu pasti yang dari Bandar Lampung nggak pernah datang namanya apa. Dan ya hampir 70-80% dari Bandar Lampung kalau SMA saya. Tuh, dan Ya beberapa guru saja lah. Di sini kan jadi dicontohkan ya, gitu kan. Diperpanjang durasi nggak bisa Kak ya? Ya nggak bisa, lini masanya dari sananya seperti itu. Ya diusahakan nggak? Ya jadi ya kemungkinan kita ya bentar lagi kita selesai. Oke, kakak-kakak semua, sampailah pada yang kelima, ya penutup. Sebelum ditutup, di sini ada pantun. Ya, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Dan diucapkan terima kasih ya. Selamat melaksanakan rencana tindak lanjut. Semoga lancar, tidak ada halangan ya. Kondisi badan supaya apa ya tetap sehat ya, karena ini dari hari terakhir ya untuk tugas terakhir kalau nggak salah ya di kegiatan PKG ini ya. Semoga semua bisa mengerjakan dengan lancar, tidak ada hal. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Mohon izin untuk menutup share screen-nya ya. Mungkin di sini mau bagaimana Kak? Mau foto apa tidak? Basing manut aku. Pak Ketua. Oke Pak, nampaknya kayak lesem kasih ada tugas yang lumayan biasa sudah mau
Iya, iya soalnya kita benturan sama itu loh Kak, yang lain-lainnya itu aslinya itu. Bingungnya cuma situ Kak. Iya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.